Ya teman-teman, pagi-pagi habis jalan-jalan. Ini kita lagi di mana, Abang Fawas? Di kebun coding. Kebun Coding bersama Fazila juga. Mana Berporong Fazila? nonton. Oh, sedang nunggu yang lain. Oke teman-teman, kurang lebih 10 menit sambil jalan-jalan pagi. Gue mau sharing tentang 4 cara membuat tanda tangan. Ini dipelajari di ilmu grafologi ya. Mungkin buat teman-teman yang pernah ikut training grafologi, Rich Innovation dan lain sebagainya. Grafologi kan ilmu yang menganalisa, mempelajari tulisan tangan dan goresan tangan. Nah, di antara yang dipelajarin di grafologi itu, di antaranya ada materi tentang 4 cara membuat tanda tangan. Nah, ini penting banget buat teman-teman yang, terutama buat anak-anak kelas 11 SMA yang sebentar lagi mau bikin KTP, atau buat para bapak ibu ayah bunda yang mau mengajarin anak-anaknya cara membuat tanda tangan, atau termasuk para peserta didik, para guru-guru yang sedang berusaha untuk memberikan arahan kepada peserta didiknya, kepada siswa-siswinya untuk membuat tanda tangan. Nah, apalagi kalau nanti bikin KTP kan, kalau udah bikin KTP sudah tanda tangan. Mumpung belum bikin KTP, bagi yang belum bikin KTP ya, karena tanda tangan itu akan jadi permanen dan biasanya nggak bisa dirubah. Kalau misalnya kita udah bikin buku rekening tabungan bank, udah bikin paspor, udah bikin kartu keluarga dan segala macam, kalau udah terlanjur bikin tanda tangan kan repot di KTP, nggak bisa dirubah. Meskipun di beberapa kelas training alumni grafologi banyak yang sudah merubah tanda tangannya, dan saya juga sudah merubah tanda tangannya. Terus gimana dong kalau udah terlanjur bikin KTP dan tanda tangannya nggak bisa dirubah? Karena khawatir bekas-bekasnya repot rubahnya ya, karena harus ke RT, RW, kelurahan, dukcapil dan segala macam. Nanti juga dijelasin gimana strategi kalau udah terlanjur bikin KTP dan udah dibuat di tanda tangannya. Nah, Pak D, sapa-sapa dulu. Pak D Darsono. Assalamualaikum Pak D, apa kabar? Sukses ya usaha pecel lele, nasi uduk, dan minuman jusnya. Oke, kita lambaikan tangan ke Pak D Darsono. Sedang apa Pak D? Lagi ngopi sama singkong rebus. Oke baik teman-teman, singkat aja, nggak usah lama-lama. Kita bisa sambil olahraga nih. Oke, sebelumnya gue mau kenalin dulu. Ini lagi di kebun coding ya, di daerah Pondok Cina. Biasanya kita bikin training di sini. Ini punyanya Bang Komar, masih ada hubungan saudara gitu ya. Dekat Sungai Ciliwung, cakep banget. Kita lihat view-nya dulu. View-nya bagus. Di sana ada saung dulu. Bersama Rich Innovation kita bikin kegiatan di sini kerjasama dengan BSMI untuk penggalangan dana Palestina ya. Bagus tuh. Tapi beberapa bulan yang lalu ini kena banjir karena di sana ada Sungai Ciliwung. Pernah air sampai ke lantai 1. Oke teman-teman, langsung aja 4 cara membuat tanda tangan menurut grafologi. Yang pertama, buatlah tanda tangan yang bisa dibaca atau yang terbaca. Karena menurut grafologi, tanda tangan yang bisa dibaca adalah tanda tangan yang memiliki karakter orang berkepribadian terbuka. Bagus dalam membuat networking gitu ya. Buat para pengusaha, pebisnis, disarankan dari grafologi buat tanda tangan yang tipe pertama, yaitu bisa dibaca. Contohnya seperti apa? Teman-teman bisa searching, bisa googling tanda tangannya Presiden Republik Indonesia yang pertama, Soekarno. Nah, Soekarno itu bikin tanda tangannya, tulis namanya Soekarno. Termasuk wakilnya, ya, Dr. Andes Muhammad Hatta, juga sama tanda tangannya, Hatta, Hatta. Termasuk Anies Baswedan, Abraham Lincoln, Mahatma Gandhi, dan beberapa tokoh yang ada di dunia ini, mereka membuat tanda tangan seakan-akan menulis namanya. Ya, karena tanda tangan menulis namanya adalah orang yang berkepribadian terbuka. Lalu yang kedua, buatlah tanda tangan ukurannya 2 kali lipat lebih besar dari ukuran tangannya. Ukuran tulisan tangannya maksudnya. Nah, karena ukuran tanda tangan itu akan mencerminkan tingkat rasa percaya diri, confidence seseorang. Jadi langkah yang kedua adalah buatlah tanda tangan yang ukurannya 2 kali lipat dari ukuran tulisan tangannya. Misalnya tulisan tangan kita ukurannya kalau diukur pakai penggaris itu 2 mm.
Berarti kalau kita bikin tanda tangan, ukurannya harus 2 kali lipat dari ukuran tulisan tangannya. Berarti berapa? 4 mm. Ya. Karena ukuran tanda tangan itu akan mencerminkan rasa percaya diri atau confidence. Lalu langkah yang ketiga dalam membuat tanda tangan adalah buatlah garis bawah lurus di bawah tanda tangan itu menurut grafologi ya. Karena garis bawah menurut grafologi, garis bawah lurus di bawah tanda tangan itu akan mencerminkan pribadi yang memiliki jiwa kepemimpinan atau leadership dan juga bisa disebut seorang yang mandiri. Lalu yang keempat, yang terakhir, buatlah tanda tangan miring ke kanan atas ya. Karena kemiringan dalam tanda tangan itu juga dibahas di grafologi dalam bab baseline ya. Baseline, bahasa Lina kalau tulisannya seperti itu. Nah, baseline di dalam grafologi itu akan membentuk karakter motivasi seseorang. Baseline kemiringan tulisan tangan dan tanda tangan miring ke atas, berarti orangnya penuh semangat, motivasinya bagus. Dan kalau baseline-nya turun ke bawah, berarti dia sedang tidak termotivasi, sedang lelah atau tidak bersemangat. Oke teman-teman, silakan nanti praktek, boleh diposting di Facebook saya atau bisa di WhatsApp saya di 08577 4326 320. Jadi sebagai kesimpulan, buatlah tanda tangan dengan 4 cara. Yang pertama, tanda tangan yang bisa dibaca. Yang kedua, ukuran tanda tangan 2 kali lipat dari tulisan tangan. Lalu yang ketiga, tanda tangan diberi garis bawah lurus. Dan yang keempat, tanda tangan miring ke atas. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjutin lagi. Mau kemana nih? Awas. Kak, kita nyari keladi lagi. Oke, terima kasih teman-teman, Pak D dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya.